Bisa dimulai, Bunda. Eh, bisa dimulai atau gimana ini? Iya, langsung aja dimulai karena udah banyak yang menunggu juga. Oke, oke sip. Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya, Buni, Bunika, dan juga teman-teman yang sudah gabung di live pada malam hari ini. Mohon maaf untuk live Zoom kita pindah ke live TikTok karena untuk malam ini kita materinya cukup menarik juga ya teman-teman, dan juga kita butuh praktik yang mana kalau misalnya ini aku terus terang aja nggak, kalau gini loh maksudnya untuk materi malam ini kan kita. Oh ya, sebelumnya aku mau tanya dulu deh, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mohon maaf tuh langsung keceplosan kemana-mana. Gimana kabarnya nih Buni, Alhamdulillah kabarnya Bunika? baik. Alhamdulillah luar biasa Iya, baik. ini Udah, dalam satu minggu ini kita sibuk semuanya ya. iya Buni sekarang sibuk, sudah Bunika iya betul sibuk, kita masuk semuanya mulai sibuk pasti liburan. ya. Terutama yang teman-teman guru gitu kan, sibuk mempersiapkan kenaikan kelas, Ya. guru kelas 6 sibuk mempersiapkan pelepasan siswa kelas 6 dan mungkin ada gelar karya dan sebagainya. Jadi untuk minggu ini luar biasa ya teman-teman ya, kita tuh dikasih kesibukan tapi masih tetap bisa berkarya juga di tempat yang lain gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang lain di sini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, nikmat bahagia, pokoknya semuanya lancar gitu ya teman-teman ya. Amin. Nah oke, baik teman-teman, untuk minggu ini kita mulai di malam hari ini seperti biasa gitu ya. Nah untuk berarti ini adalah kita sudah masuk ke materi terakhir ya teman-teman, kita masuk ke materi terakhir yaitu tentang editing, kemudian promosi, dan juga upload konten di media sosial gitu ya. Jadi editing apa sih? Ya editing konten gitu. Jadi setelah di minggu pertama kita mempelajari tentang apa itu produk, kemudian personal branding, kemudian di minggu kedua kita belajar membuat produk gitu ya teman-teman, menggunakan platform yang kita kenal yaitu Canva gitu ya. Kemudian di minggu ketiga kemarin kita sudah belajar untuk membuat akun LYNKID, kemudian mengenal fitur-fiturnya dan juga bagaimana cara upload dan juga setting terkait dengan fitur yang ada di LYNK itu sendiri. Kemudian kemarin juga sudah kita review bersama-sama akun dan juga produk milik teman-teman semuanya. Walaupun tidak semua bisa kita review ya, tapi minimal sebagian besar sudah kita review begitu ya teman-teman. Dan ada juga beberapa teman yang japri ya, Buni dan juga Bunika, terkait dengan tugas atau apa ya, tanggung jawab teman-teman, yaitu membuat produk, kemudian membuat akun LYNKID. Walaupun masih ada beberapa teman yang mungkin bingung, tapi nggak apa-apa teman-teman, itu namanya kita berproses ya. Tidak bisa langsung begitu kita belajar langsung mahir gitu, nggak bisa. Karena kami bertiga juga masih belajar, masih sama-sama belajar. Bahkan kami juga belajar dari teman-teman semuanya yang ada di sini gitu. Jadi kita saling saling memberi apa ya, feedback sama-sama gitu ya. Kalau Bu Nelly bingung, tanya sama Buni, tanya sama Bunika, ataupun sebaliknya, atau mungkin dari teman-teman yang di sini juga seperti itu. Kemarin ada juga teman-teman yang memang ketika di Buni dan juga Bunika menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran game interaktif gitu ya. Ada juga beberapa teman yang memang beliau itu sudah mahir banget dalam pembuatan media interaktif, baik itu secara manual maupun secara menggunakan bantuan asisten pribadi yaitu AI gitu. Jadi kami juga menerima masukan dari teman-teman semuanya, oke? Nah, untuk di minggu ini kita akan belajar mengenal fitur-fitur apa ya, ibaratnya platform editing gitu ya. Kalau zaman dulu itu kan kita kalau misalnya mau edit video gitu ya, apalagi zaman misalnya kalau Bu Nelly itu kenal editing video itu gara-gara apa ya, ikut PPG waktu itu di tahun 2021, mungkin teman-teman juga ada yang mengalami gitu ya. Kita tuh masih belum kenal yang namanya capcut ya, kita sebut saja capcut atau CapCut gitu ya. Kalau sekarang itu dimudahkan banget gitu ya, jadi aplikasinya tuh nggak begitu berat gitu ya. Jadi nanti kita fokusnya tuh ke CapCut teman-teman, ke capcut gitu ya.
aplikasinya tidak begitu berat gitu ya. Kemudian banyak template-template yang bisa kita gunakan. Kemudian bisa kita pakai juga secara gratis walaupun fiturnya itu tidak terlalu banyak ya. Kalau yang gratis maksudnya agak sedikit terbatas gitu ya. Tapi kita bisa dengan mudah mengeditnya dibanding dengan aplikasi editing video dan juga foto yang zaman dulu yang kita kenal banyak sekali lah ya. Aku nggak bisa sebut juga di sini gitu, karena ini kita posisinya live gitu ya, tidak menggunakan Zoom, jadi agak sedikit sensitif ya, mohon maaf teman-teman. Tapi untuk akhir-akhir ini aplikasi editing yang paling diminati dan juga yang lagi hits adalah CapCut gitu ya, walaupun ada beberapa yang lainnya yang mungkin bisa mendukung gitu ya, mendukung dari CapCutnya itu sendiri gitu ya. Oke, nah kita mulai saja jadi dari Bu Nelly itu nanti akan menjelaskan bagian permukaannya, nanti akan ditambahkan lebih komplit lagi oleh Buni dan juga Bunika. Nah, teman-teman, apakah di sini sudah ada yang mendownload aplikasi CapCut itu sendiri? Boleh tapping di kolom komentar ya. Sambil di tapping layarnya boleh ketik di kolom komentar teman-teman. Sudah download atau belum? Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Sudah Bu, oke sip. Sudah. Nah, yang sudah baik nanti bisa dipraktikkan langsung ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang belum bisa nanti langsung masuk ke Play Store saja. Aku boleh balik kamera ya, teman-teman. Ya. Jadi di sini kan di HP-nya teman-teman tuh ada Play Store, bisa nanti dibuka saja gitu ya. Nanti diketik di pencarian di sini. Tinggal ketik saja CapCut gitu ya. Nah, jadi sebentar. Nah, seperti ini sudah terlihat ya, teman-teman ya. Iya, dari HP bisa. Nah, Bu Nelly juga pakainya dari HP, teman-teman. Yang di laptop ada, cuman untuk tampilannya itu bikin Bu Nelly bingung gitu ya, agak sedikit bingung untuk mengaplikasikannya. Jadi lebih mudah pakai HP. Jadi kita tuh ngedit video pakai CapCut itu bisa sambil tiduran teman-teman. Kalau misalnya kayak aplikasi yang dulu yang mungkin aplikasinya tuh berat gitu kan, itu butuh ibaratnya butuh effort yang lebih tinggi daripada CapCut teman-teman, daripada CapCut gitu. Nah, ini teman-teman bisa klik aja atau ketik aja di pencarian di Play Store ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti tinggal di install saja gitu ya. Nah, kalau sudah diinstal nanti tampilannya seperti ini gitu ya. Baik, kita buka aplikasinya. Oke, sebentar. Aku kayaknya tadi bisa deh kayak gini kok jadi berubah. Oke, aku ubah jadi potret seperti ini. Oh my god. Mohon maaf teman-teman. Ya, ini ya tampilannya seperti ini. Oke. Tampilan ini sama saja baik dari HP maupun dari tablet sama saja ya teman-teman. Nah, tampilannya itu seperti ini, tampilan awal. Ini aku baru banget download CapCut yang di tabletnya aku. Kalau yang di HP juga sama, tapi beda akun ya. Ini akun baru, gitu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Teman-teman nanti bisa melihat banyak sekali fitur-fitur yang ada di sini. Mohon maaf, mungkin agak sedikit kurang jelas karena ada lampu ya di bagian sini yang memantul gitu ya. Nah, ini ada fitur AutoCAD, ada fitur hapus latar belakang. Ya, kemudian ada fitur editor foto. Jadi di sini tuh ada fitur hapus latar belakang ya, kayak remove BG ya teman-teman ya, kayak remove BG gitu. Ternyata di CapCut tuh ada juga gitu. Kemudian ada penerjemahan video, ini pro gitu ya biasanya. Nah, ini kan aku karena baru baru download yang gratisan, jadi di sini masih bisa yang sampel-sampel kayak gini. Terus ada bisa keterangan otomatis, terus ada juga teman-teman bisa nanti membuat prompt kayak misalnya kayak gini loh, kayak teman-teman itu kalau misalnya mau bikin video secara langsung terus bingung karena teksnya nggak ada, itu bisa pakai prompter di sini ya, bisa pakai prompter. Aku juga dulu pernah bikin tutorialnya tuh tak taruh di TikTok, tapi itu sudah zaman 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah, ini pakai fiturnya yang ini. Nah, teleprompter. Nah, gitu ya. Nah, ini karena fitur-fitur yang jarang banget aku pakai gitu ya. Nah, yang sering dipakai itu kita bisa pakai yang ini, proyek baru atau sebelumnya. Jadi ini editing ya. Editing itu kita nanti